Awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah-olah turut berduka atas pemakaman ibu hari ini. Butiran hujan halus mulai membasahi nisan marmer barunya, membuat tulisan Darmawati Soewanto, istri, ibu, dan sahabat terbaik, tampak lebih jelas dan menyayat hati. Aku, Raya, berdiri di bawah payung hitam yang dipegang oleh Pak Joni, sopir pribadi yang telah setia mengabdi pada keluarga kami selama 20 tahun lebih. Jas hitam yang kukenakan terasa berat, bukan karena bahannya, tapi karena beban yang harus kubawa. Sudah, Nona Raya. Hujan mulai deras, bisik Pak Joni, suaranya lembut penuh hormat. Aku mengangguk pelan, membiarkan jari-jariku yang dingin menyentuh nisan itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik. Di kejauhan, di bawah tenda pelindung, kulihat mereka berkumpul. Kakak-kakak tiriku, Bima dan Saskia, beserta pasangan dan anak-anak mereka. Mereka terlihat sibuk dengan ponsel masing-masing, sesekali melirik arahku dengan pandangan yang sulit kutebak. Ibu meninggalkanku. Bukan hanya kenangan, tapi juga warisan yang membuat mereka, yang selama ini hanya datang saat lebaran atau membutuhkan uang, tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Ayah meninggal 10 tahun lalu, dan sejak saat itu, ibu yang menjalankan bisnis properti keluarga hingga berkembang pesat. Aku, anak bungsu dari 3 bersaudara, adalah satu-satunya yang memilih untuk tinggal bersama ibu hingga detik terakhirnya. Bima dan Saskia sudah berkeluarga dan tinggal di kota yang berbeda. Kini, mereka semua ada di sini, di rumah masa kecil kami yang besar dan megah, untuk berkabung. Rumah itu terasa asing dan sunyi meski dipenuhi orang. Karya seni ibu yang dipajang di dinding, vas anti koleksinya, hingga karpet Persia di ruang tamu, semuanya seakan menjadi saksi bisu atas niat buruk yang mulai tercium. Aku bisa merasakannya. Sejak tadi pagi, mereka berbisik-bisik, berhenti saat aku mendekat. Tatapan mereka penuh perhitungan, seolah-olah aku adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Acara keluarga, begitu mereka menyebutnya, akan diadakan malam ini sepulang dari pemakaman. Untuk mendoakan ibu dan membicarakan masa depan keluarga, ujar Bima pagi tadi, matanya tidak pernah benar-benar menatap mataku. Aku hanya mengangguk. Biarlah mereka berpikir aku masih Raya yang polos dan mudah diperdaya. Adik perempuan yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga tidak memahami seluk-beluk bisnis dan harta keluarga. Yang mereka lupa, atau mungkin sengaja mereka abaikan, adalah bahwa selama 2 tahun terakhir ini, sejak kesehatan ibu mulai menurun drastis, akulah yang mengurus segalanya. Aku yang mengambil alih kendali keuangan rumah tangga. Aku yang mempekerjakan dan membayar setiap pramuisma, sopir, dan tukang kebun di rumah ini. Nama mereka mungkin tercatat sebagai keluarga, tapi loyalitas ada padaku, yang setiap bulan memastikan gaji mereka tepat waktu dan keluarga mereka terjamin. Sore itu, setelah kerumunan pelayat bubar, aku mengurung diri di kamarku. Air mata akhirnya tumpah, merembes ke bantal sutra yang dulu dipilihkan ibu untukku. Kegelisahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Namun, tangis itu terhenti ketika terdengar ketukan pintu yang pelan. Ibu Yanti. Sapaku melihat kepala pramuisma senior itu menyembul dengan wajah khawatir. Nona Raya, maaf mengganggu, katanya dengan suara berbisik. Tadi, saya membersihkan ruang perpustakaan, dan tanpa sengaja mendengar obrolan Mas Bima dan Mbak Saskia. Dudukku tegak. Yanti telah bekerja di rumah ini sejak aku kecil. Dialah yang sering memelukku saat aku menangis, menyembunyikan rahasia remajaku dari ibu, dan selalu tahu mana teh favoritku. Dia adalah kaki tangan dan telinga ibu di rumah ini, dan sekarang, untukku. Apa yang mereka bicarakan, Bu? Tanyaku, berusaha tenang. Yanti menarik napas dalam. Mereka berencana untuk sesuatu nanti malam. Mereka bilang Nona masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Mereka ingin Nona menandatangani surat pelepasan hak waris. Mereka bilang, dengan kondisi Nona yang masih sedih, akan lebih mudah untuk membujuk Nona. Dadaku sesak. Pelepasan hak waris? Jadi itulah rencana mereka? Menggusurku dengan cara licik saat aku berada di titik terlemah. Ada lagi, desakku. Yanti mengatupkan bibirnya, ragu. Mereka juga bicara soal dokumen. Surat wasiat ibu. Kata mereka, wasiat yang asli tidak adil. Mereka punya versi lain yang sudah disiapkan oleh pengacara mereka. Mereka berencana menyodorkannya nanti malam saat acara keluarga, di depan semua keluarga besar. Mereka ingin mempermalukan Nona, menekan Nona agar menyerah. Mendengar itu, justru sebuah keheningan aneh menyelimutiku.
Kesedihan yang tadi menyiksa perlahan berubah menjadi bara dingin di dalam dada. Mereka rencanakan kematianku, kematian masa depanku, hak-hakku, di acara keluarga, di rumah yang penuh kenangan indah bersama ibu. Mereka pikir mereka bisa melakukan apa saja. Mereka lupa satu hal kecil yang sangat krusial. Aku yang membayar semua pramuisma dan sopir di rumah ini. Terima kasih, Bu Yanti, kataku. Suaraku jauh lebih stabil dari yang kubayangkan. Tolong panggil Pak Joni dan Bayu ke dapur. Katakan ada yang perlu kubicarakan. Yanti mengangguk. Matanya berbinar dengan semangat perlawanan yang sama. Siap, Nona. 1 jam kemudian, di dapur yang luas dan bersih, berkumpullah orang-orang kepercayaanku. Ibu Yanti, Pak Joni sang sopir, dan Bayu, anak muda yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan teknologi informasi, sebuah posisi yang kuciptakan karena ia jenius dengan segala hal elektronik. Wajah-wajah itu memandangku penuh perhatian dan kesetiaan. Aku butuh bantuan kalian, mulaku, tanpa basa-basi. Malam ini, mereka akan berusaha menjebakku. Kuceritakan apa yang kudengar dari Yanti. Mata Pak Joni menyala-nyala. Berani sekali mereka. Ibu saja selalu bilang, Nona Raya yang paling mengerti isi hati beliau. Bayu mengangguk, ponselnya sudah di tangan. Apa yang perlu kita lakukan, Nona? Bayu, aku butuh rekaman, audio dan visual. Pasang di ruang keluarga dengan baik. Tidak boleh ketahuan. Siap, Nona. Saya punya beberapa kamera mini yang bisa dipasang di balik bingkai foto atau vas bunga. Tidak akan ada yang sadar. Pak Joni, lanjutku, aku butuh Anda standby di luar. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, saya mungkin perlu pergi dengan cepat. Jangan khawatir, Nona. Mobil sudah siap di garasi, bensin penuh. Ibu Yanti, pandangku wanita yang telah menjadi ibu kedua bagiku ini, aku butuh Anda mengawasi segala sesuatu. Pastikan tidak ada yang mencurigai kita. Dan, tolong siapkan teh mereka. Sebuah senyum tipis muncul di bibir Yanti. Dengan bahan khusus untuk membuat mereka sedikit lebih banyak bicara. Nona? Aku mengangguk. Ibu Yanti punya ramuan teh herbal yang kuat, biasanya untuk membantu tidur, tetapi dalam takaran ringan bisa membuat orang merasa lebih rileks dan kurang waspada. Itu tidak berbahaya, tapi cukup untuk melonggarkan lidah mereka. Tepat sekali. Tapi hati-hati, jangan sampai tertukar. Mereka semua mengangguk. Sebuah Pak of Silence dan pemberontakan diam-diam terbentuk di dapur rumah megah itu. Pada saat Bima, Saskia, dan para antek mereka menyusun rencana licik di ruang perpustakaan, kami, para staf, yang mereka anggap remeh, sedang menyusun pertahanan. Malam pun tiba. Hujan masih rintik-rintik mengetuk jendela. Ruang keluarga, dengan lampu kristal yang menggantung megah, diterangi cahaya hangat. Keluarga besar berkumpul. Bima dan istrinya, Dian, duduk di sofa utama. Saskia dan suaminya, Ferry, duduk berseberangan. Beberapa sepupu dan bibi paman yang jelas tidak tahu menahu soal rencana busuk mereka juga hadir. Aku duduk sendirian di sebuah kursi tunggal dekat jendela, memakai baju santai yang sederhana, berusaha terlihat rapuh dan terpukul. Itu tidak sulit, karena rasa sedih atas kepergian ibu masih nyata, tapi sekarang ada amarah yang membara di baliknya. Acara dimulai dengan doa dan ucapan bela sungkawa. Suasana terasa kaku dan penuh kepura-puraan. Setelah sekitar setengah jam, Bima akhirnya membersihkan tenggorokannya, tanda ia akan memulai aksinya. Terima kasih untuk semua yang telah datang, katanya, mencoba terdengar bijaksana. Kita semua kehilangan ibu, tapi hidup harus terus berjalan, dan sebagai anak-anaknya, kita harus bisa menjaga warisan yang ibu tinggalkan. Matanya beralih kepadaku. Raya, kami tahu ini berat untukmu. Kau masih muda. Dunia bisnis itu kejam. Bima kakak dan Saskia kakak tidak ingin kau terbebani. Saskia menyambar. Suaranya manis tapi palsu. Iya, Ray. Kami berpikir, mungkin lebih baik kau fokus pada studimu, atau mengejar passion MU di seni. Urusan properti dan saham ini biar kami yang urus. Kami sudah berpengalaman. Aku hanya menatap mereka, tidak berkata-kata. Aku membiarkan mereka berbicara. Melihat diamku, Bima semakin yakin bahwa rencananya berjalan mulus. Dia mengeluarkan selembar dokumen dari dalam map. Kami sudah menyiapkan surat pernyataan sederhana ini, Ray. Isinya,
Kau melepaskan hakmu sebagai ahli waris dan menyerahkan seluruh pengelolaan pada kami. Ini untuk kebaikan kita semua. Ibu pasti ingin yang terbaik untuk kita. Seorang bibi yang duduk di sampingku melihat dengan wajah cemas. Bima, apa ini waktunya? Raya masih sangat sedih. Justru ini saat yang tepat, Tante. Serga Ferry, suami Saskia. Kita harus menyelesaikan masalah hukum secepatnya. Ibu Yanti masuk pada saat yang tepat, membawa nampan berisi cangkir-cangkir teh hangat. Dia menyodorkannya kepada Bima, Saskia, dan Ferry terlebih dahulu dengan senyum yang tak tergoyahkan. Mereka menerimanya tanpa curiga, menyesap teh itu sambil terus memandangku, menunggu reaksiku. Aku mengambil tehku sendiri, mencium aroma chamomile yang menenangkan. Yanti sudah memastikan tehku bebas dari ramuan khusus. Jadi, kataku akhirnya, suaraku terdengar kecil sengaja. Kakak-kakak sudah memutuskan semua ini untukku, tanpa bertanya apa keinginanku. Kami tahu yang terbaik untukmu, Ray, jawab Saskia, sedikit terlalu cepat. Matanya mulai berbinar aneh, efek dari teh yang mulai bekerja. Kau tidak mengerti betapa rumitnya semua ini. Surat wasiat ibu itu bisa diperdebatkan. Kami punya versi yang lebih adil. Surat wasiat ibu, aku berpura-pura tidak tahu. Apa maksudnya, Kak? Bima, yang juga mulai terlihat lebih santai dan kurang waspada, menyela. Wasiat yang ibu tinggalkan tidak fair. Hampir 60% untukmu. Itu tidak adil. Kami lebih tua. Kami lebih berpengalaman. Ibu pasti tidak berpikir jernih saat menulisnya. Kalimat itu menggantung di udara, membuat beberapa keluarga yang lain terkesima. Seorang paman mengerutkan kening. Bima, kau tidak bisa berkata seperti itu tentang almarhumah ibumu. Tapi Bima sudah tidak bisa menahan diri. Lidahnya telah dilonggarkan oleh teh dan keserakahannya sendiri. Kami sudah menyiapkan surat wasiat alternatif. Pengacara kami yang terbaik. Malam ini, kau akan menandatangani surat pelepasan hak, atau kami akan menantang wasiat asli ibu di pengadilan dan membuktikan bahwa kau telah mempengaruhi ibu saat beliau sakit. Ruangan menjadi sunyi. Pernyataan itu begitu telanjang, begitu keji. Inilah saatnya. Aku meletakkan cangkir tehku dengan tenang. Semua mata tertuju padaku. Kerapuhan yang kupura-purakan menghilang, digantikan oleh ketenangan baja yang kuturunkan dari ibu. Aku tahu, kataku, suaraku jernih dan membelah kesunyian. Bima dan Saskia terkesiap. Apa? Saskia balas bertanya. Aku tahu semua rencanamu. Aku tahu kau berencana untuk membunuh hak-hakku malam ini. Aku berdiri, berjalan perlahan ke tengah ruangan. Tapi kau dan pengacaramu yang hebat itu lupa satu hal kecil. Aku berhenti, memandangi wajah mereka yang mulai pucat. Kalian lupa bahwa akulah yang membayar semua pramuisma dan sopir di rumah ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, aku menoleh ke Bayu yang berdiri di ambang pintu. Bayu, tolong putar. Dengan beberapa ketukan di tabletnya, suara Bima dan Saskia yang jelas terdengar memenuhi ruangan dari speaker tersembunyi. Itu adalah rekaman percakapan mereka di perpustakaan, persis seperti yang didengar Yanti. Dia masih terlalu sedih, mudah untuk kita manipulasi. Wasiat asli tidak adil. Kita ganti dengan yang sudah kita siapkan. Kita harus membuatnya menandatangani malam ini. Wajah Bima, Saskia, dan Ferry berubah menjadi putih pucat. Teriakan dan gasp ketidakpercayaan terdengar dari keluarga yang lain. Rekaman itu tidak sah, teriak Bima, berdiri dengan wajah merah padam. Oh, ini sah untuk memberitahu semua keluarga di sini tentang niat kalian yang sebenarnya, sahutku dingin. Dan ada kamera yang merekam semua ekspresi kalian yang indah malam ini. Bukti yang cukup untuk pengadilan, jika diperlukan. Aku memandang mereka, 3 orang yang seharusnya menjadi pelindungku, justru berbalik menjadi musuh yang tamak. Surat wasiat ibu adalah hal terakhir yang dia tinggalkan dengan penuh cinta dan pertimbangan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemarinya. Dan aku pasti tidak akan menandatangani surat lepas hak apapun. Aku mengambil langkah mendekati mereka. Pertemuan keluarga ini sudah selesai. Untuk kalian bertiga, aku sarankan untuk segera meninggalkan rumah ibu. Sekarang. Mereka terdiam, dilumpuhkan oleh rasa malu, kemarahan, dan kekalahan. Rencana licik mereka hancur berantakan oleh orang-orang yang selama ini mereka anggap tidak berarti.
Perang untuk warisan ibu baru saja dimulai. Dan pertempuran pertama ini dimenangkan olehku dengan bantuan dari para pahlawan yang mereka lupakan. Ketenangan yang kubuat seketika runtuh digantikan oleh kekacauan. Ruang keluarga yang tadi hening kini dipenuhi teriakan, tuduhan, dan tangis. Bibi Lani, adik perempuan terakhir ibu, berdiri dengan wajah merah padam, menuding Bima. Bima, Saskia, kalian tega sekali. Darmawati baru saja dimakamkan dan kalian sudah berencana menjahat adik kalian sendiri. Suaranya menggema, penuh kekecewaan. Ferry, suami Saskia, berusaha mengambil alih kendali. Ini salah paham. Rekaman itu diedit. Raya yang memanipulasi semuanya. Teriaknya, tapi tidak ada yang mendengarkan. Ekspresi panik dan bersalah di wajah mereka telah berbicara lebih jelas dari kata-kata apapun. Bima, dengan wajah masih pucat lesi, mencoba menyanggah. Kami hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Raya tidak mampu. Diam, potongku. Suaraku tiba-tiba keras dan penuh wibawa, mengejutkan bahkan diriku sendiri. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak ingin mendengar pembenaranmu lagi. Keluar dari rumah. Ibu. Saskia akhirnya menemukan suaranya. Namun itu adalah lolongan kemarahan yang tak terkendali. Kau pikir kau siapa? Ini juga rumah kami. Ibu kami. Tidak lagi, sahutku dingin. Surat wasiat ibu jelas. Rumah ini, dan semua isinya, adalah milikku. Dan atas nama hak itu, aku meminta kalian pergi. Sekarang. Bayu masih berdiri di ambang pintu, tabletnya erat tergenggam. Pak Joni sudah muncul di belakangku, berdiri tegak dengan postur yang siap menghalau ancaman apapun. Ibu Yanti berdiri di sampingku, matanya membara. Mereka butuh taksimal. Nona? Tanya Pak Joni dengan suara rendah, namun terdengar jelas oleh semua. Tidak perlu, Pak Joni. Saya yakin kakak-kakak saya masih punya sedikit harga diri tersisa untuk mengemis dikeluarkan secara paksa. Jawabku, tidak melepas pandangan dari Bima dan Saskia. Adegan itu berlangsung seperti adegan dramatis di sinetron. Bima mengumpat, meraih jaketnya dengan kasar. Saskia menangis histeris, entah karena malu, marah, atau keduanya. Ferry menariknya, berusaha terlihat tetap bermartabat meski kekalahannya telak. Mereka berjalan keluar dari ruang keluarga, dihujani tatapan hina dan tak percaya dari keluarga besar yang lain. Pintu depan tertutup dengan hentakan keras. Suara itu seakan menandai berakhirnya sebuah babak dalam hidupku. Keheningan yang tersisa terasa berat, dipenuhi rasa canggung dan sedih. Bibi Lani mendekatiku, memelukku erat. Raya, sayang, aku tidak tahu mereka akan sejauh itu. Aku juga tidak, Tante, bisikku, kelelahan tiba-tiba menyerang. Keberanian yang kukumpulkan tiba-tiba menguap, meninggalkan tubuh yang gemetar. Aku hanya mendengar rencana mereka lebih dulu. Kau melakukan hal yang benar, desisnya. Ibu MU akan bangga. Dia selalu bilang, kau yang paling kuat di antara mereka. Kata-katanya menghibur, tapi tidak sepenuhnya menghapus luka yang baru saja terbuka. Perseteruan keluarga yang kuhindari selama ini, akhirnya meledak dengan cara yang paling buruk. Malam itu, setelah semua keluarga besar pulang dengan kepala penuh kejutan, rumah itu benar-benar sunyi. Aku duduk di tepi tempat tidur ibu, kamar yang masih beraroma wanginya. Aku menangis. Bukan karena kemenanganku, tapi karena harga yang harus dibayar untuk itu. Hubungan dengan kakak-kakak tiriku mungkin sudah tidak bisa diperbaiki. Keesokan paginya, kehidupan berjalan dengan pola baru. Pak Joni dengan setia mengantarku ke kantor pusat grup Soewanto untuk pertemuan pertama dengan para direktur dan pengacara keluarga untuk membacakan surat wasiat ibu secara resmi. Ibu Yanti dengan sigap mengatur rumah, memastikan suasana duka tetap terhormat. Bayu, si jenius teknologi, telah mengirimkan salinan rekaman ke emailku sebagai cadangan. Untuk jaga-jaga, Nona, mereka tipe yang tidak mudah menyerah, katanya dengan serius. Dia benar. 3 hari setelah insiden itu, ponselku berdering. Sebuah nomor yang tidak kukenal. Saat kuangkat, suara seorang wanita dengan intonasi formal menyapa. Selamat pagi, Ibu Raya Soewanto. Saya Astrid Wijaya, dari kantor pengacara kantor hukum Hartono Aurekan. Saya mewakili klien saya, Bapak Bima Soewanto dan Ibu Saskia Soewanto Wibowo. Kami ingin mengajukan pertemuan untuk membicarakan pembagian warisan almarhum.
Ibu Darmawati Soewanto secara kekeluargaan. Naluriku langsung berdesing. Kekeluargaan? Tanyaku, mencoba terdengar netral. Ya, klien saya percaya mungkin ada salah paham yang bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, tanpa perlu membawanya ke ranah hukum. Aku hampir tertawa getir. Mereka yang memulai perang, sekarang bicara tentang kekeluargaan. Saya akan pertimbangkan, jawabku singkat sebelum menutup telepon. Ini bukan lagi sekadar ancaman di ruang keluarga. Ini resmi. Mereka membawa pengacara. Mereka bermaksud untuk menyeretku ke pengadilan. Ketakutan yang sempat kuredam mulai menggerogoti. Aku hanya seorang gadis 22 tahun yang baru saja lulus S1. Pengetahuanku tentang hukum terbatas pada mata kuliah dasar. Sedangkan Bima dan Saskia, dengan jaringan dan pengalaman mereka, pasti telah mempekerjakan pengacara terbaik. Aku ingat satu nama, Pak Gunawan. Beliau adalah pengacara tua yang telah melayani keluarga kami sejak zaman ayah masih hidup. Ibu sangat mempercayainya. Dialah yang merancang surat wasiat ibu. Tanpa buang waktu, kuhubungi beliau. Raya, nak, suaranya tenang di seberang telepon. Ibu Yanti sudah memberitahuku tentang kejadian itu. Aku sudah menunggu panggilanmu. Pertemuan kami di kantornya yang klasik dan penuh buku hukum membuatku sedikit lega. Pak Gunawan, dengan rambutnya yang telah memutih dan kacamata tebal, adalah personifikasi ketenangan. Surat wasit ibumu sangat kuat, Raya, katanya setelah mendengarkan ceritaku dengan saksama. Dibuat dan disaksikan dengan sempurna saat beliau masih dalam kondisi sehat dan waras. Klaim bahwa beliau tidak berpikir jernih, sulit untuk dibuktikan di pengadilan, apalagi dengan rekaman yang kau miliki itu. Itu justru menunjukkan niat buruk mereka. Tapi mereka punya pengacara juga, Pak. Mereka bisa memutar balikan fakta. Memang, ia mengangguk, tapi kebenaran ada di pihak kita. Yang perlu kita khawatirkan bukanlah hasil akhirnya, tapi prosesnya. Perang di pengadilan bisa memakan waktu bertahun-tahun, menguras energi, dan uang. Itulah yang biasanya mereka gunakan untuk menekan. Dadaku sesak. Jadi, apa yang harus kulakukan? Pertama, kita tidak boleh panik. Kedua, kau harus menguasai sepenuhnya operasional perusahaan. Warisanmu bukan hanya rumah dan uang, tapi juga kendali atas grup Soewanto. Jika kau bisa menunjukkan pada Dewan Direksi dan pasar bahwa kau mampu, posisimu akan semakin kuat. Grup Soewanto, bisnis properti yang dibangun dari nol oleh ayah dan ibu. Aku memang belajar desain interior, bukan bisnis. Tapi ibu selalu melibatkanku dalam rapat-rapat, mengajarkanku membaca laporan keuangan, dan memperkenalkanku pada rekanan penting. Itu adalah persiapannya, yang mungkin tidak disadari oleh Bima dan Saskia. Pertemuan Dewan Direksi pertama setelah kepergian ibu adalah ujian besarku. Aku berjalan ke ruang rapat yang mewah di lantai paling atas gedung Soewanto Tower, didampingi Pak Gunawan. Pak Joni menungguku di bawah, berdoa untuk kesuksesanku.